warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Nurmanza MPD beserta teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Nabila Safitri dengan NPM A1A 025041. Saya mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia dari kelas 2B. Baiklah, di dalam video kali ini saya akan membahas mengenai beberapa materi dari mata kuliah keterampilan berbicara. Yang pertama itu ada pidato. Pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan gagasan, pendapat, atau informasi kepada orang banyak secara lisan dengan tujuan tertentu. Tujuan pidato itu memberikan informasi atau informatif, mengajak atau memengaruhi, yaitu persuasif, menghibur, rekreatif, menyampaikan pendapat atau ide. Beberapa jenis pidato yang umum yaitu pidato informatif atau memberikan informasi, pidato persuasif, mengajak atau memengaruhi. Pidato argumentatif itu berisi pendapat disertai dengan alasan. Pidato rekreatif itu menghibur, misalnya sambutan santai. Struktur pidato terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama itu pembukaan, berisi salam pembuka, ucapan penghormatan, pengantar topik. Yang kedua itu isi, berisi penjelasan inti pidato, argumen, fakta, atau contoh. Yang terakhir itu penutup, berisi kesimpulan, harapan, atau ajakan. Salam penutup. Ciri-ciri pidato yang baik: menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, isi sesuai dengan tema, disampaikan dengan percaya diri, menggunakan intonasi dan ekspresi yang tepat dan tidak bertele-tele. Yang selanjutnya itu metode penyampaian pidato. Yang pertama itu impromptu, tanpa persiapan atau spontan. Memoriter itu menghafal, naskah itu membaca teks, terus extemporen menggunakan catatan garis besar. Yang selanjutnya itu ada ceramah. Ceramah adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan informasi, nasihat, pengetahuan, atau ajakan kepada pendengar secara lisan. Ceramah sering digunakan dalam kegiatan pendidikan, keagamaan, dan sosial. Tujuan ceramah itu antara lain menyampaikan informasi, memberikan nasihat atau pesan, menambah pengetahuan pendengar, mengajak pendengar melakukan hal lebih baik lagi, menghibur sekaligus mendidik. Ciri-ciri ceramah: disampaikan secara lisan di depan umum, memiliki tema tertentu, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, bersifat informatif dan persuasif. Ada pembicara dan pendengar. Struktur teks ceramah. Yang pertama itu ada pendahuluan, itu berisi salam pembuka, ucapan syukur, penghormatan kepada pendengar, pengantar topik. Yang kedua itu ada isi ceramah, berisi penjelasan materi utama, argumentasi, contoh atau nasihat, ajakan kepada pendengar. Yang ketiga itu penutup, berisi kesimpulan, harapan atau pesan, permintaan maaf, salam penutup. Jenis-jenis ceramah: ceramah keagamaan, ceramah pendidikan, ceramah kesehatan, ceramah motivasi, ceramah sosial. Metode ceramah itu membaca naskah atau menghafal, spontan atau impromptu, menggunakan garis besar materi atau extemporen. Kaidah kebahasaan ceramah itu menggunakan kalimat persuasif atau ajakan, menggunakan kata sapaan, menggunakan bahasa yang santun, menggunakan kata-kata yang mudah dipahami. Contoh itu, marilah kita menjaga kebersihan. Hadirin yang saya hormati. Materi selanjutnya yaitu ada pewara. Pewara adalah orang yang bertugas membawakan atau memandu jalannya suatu acara agar berlangsung tertib dan lancar. Pewara sering disebut juga pembawa acara atau MC, Master of Ceremony. Tugas pewara antara lain membuka acara, memperkenalkan susunan acara, mengatur jalannya acara, menjaga susunan acara tetap tertib, menutup acara. Fungsi pewara: membantu acara berjalan lancar, menjadi penghubung antara pengisi acara dan peserta, menciptakan suasana yang menarik dan nyaman. Ciri-ciri pewara yang baik yaitu memiliki suara yang jelas, percaya diri, menggunakan bahasa yang santun, berpenampilan rapi, mampu mengatur waktu acara, memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Jenis-jenis pewara yaitu ada pewara formal, digunakan pada acara resmi seperti upacara, seminar, rapat, bahasanya baku dan sopan. Yang selanjutnya ada pewara non formal, digunakan pada acara santai seperti pentas seni, ulang tahun, hiburan,
Bahasanya lebih santai dan akrab. Struktur teks puara. Pertama itu ada pembukaan, berisi salam pembuka, ucapan penghormatan, pengantar acara. Yang kedua ada isi, berisi membacakan susunan acara, memandu setiap kegiatan. Yang ketiga itu penutup, berisi ucapan terima kasih, permintaan maaf, dan salam penutup. Kaidah kebahasaan pewara yaitu menggunakan bahasa santun, menggunakan kalimat efektif, menggunakan sapaan, hormat, intonasi jelas, dan menarik. Contoh, hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah, yang selanjutnya itu ada materi debat. Debat adalah kegiatan bertukar pendapat antara dua pihak atau lebih mengenai suatu masalah tertentu dengan disertai alasan, argumen, dan bukti untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Dalam debat terdapat pihak yang mendukung suatu pendapat atau pro dan pihak yang menolak atau tidak setuju, kontra. Debat dilakukan untuk mencari pemahaman, mempertahankan argumen, atau memperoleh solusi terhadap suatu permasalahan. Ciri-cirinya yaitu ada debat. Jenis-jenisnya itu ada debat parlementer, debat yang dilakukan di lembaga parlemen atau pemerintah untuk membahas suatu kebijakan atau masalah negara. Kedua, debat formal, debat yang memiliki aturan resmi, ada moderator dan waktu yang sudah ditentukan. Biasanya digunakan dalam kegiatan pendidikan atau organisasi. Yang ketiga ada debat kompetitif, debat yang dilakukan dalam bentuk perlombaan dan dinilai oleh juri untuk menentukan pemenang. Yang keempat, debat kandidat, debat yang dilakukan oleh calon pemimpin, misalnya calon ketua OSIS, calon gubernur, atau calon presiden untuk menyampaikan visi dan misi. Struktur debat yang pertama itu pengenalan isu atau mosi. Moderator memperkenalkan topik atau masalah yang akan diperdebatkan. Yang kedua, menyampaikan argumen. Tim pro dan tim kontra menyampaikan pendapat beserta alasan dan bukti pendukung. Yang ketiga itu ada sanggahan. Masing-masing pihak menanggapi, membantah atau memberikan kritik terhadap argumen lawan. Yang terakhir itu simpulan. Setiap pihak menyampaikan kesimpulan atau penegasan akhir dari pendapat mereka. Yang selanjutnya itu ada ciri kebahasaan debat. 1. Menggunakan kalimat argumentatif, kalimat yang berisi pendapat disertai alasan. Contoh, penggunaan handphone di sekolah dapat membantu proses belajar. Yang kedua, menggunakan kata hubung sebab akibat, menggunakan kata seperti karena, sebab, sehingga, akibatnya. Contoh, siswa sulit fokus karena terlalu sering bermain handphone. Yang ketiga, menggunakan bahasa persuasif, bahasa yang bertujuan memengaruhi pendengar. Contoh, oleh karena itu, kita harus menggunakan teknologi dengan bijak. Yang keempat itu menggunakan data dan fakta. Argumen diperkuat dengan bukti atau fakta. Contohnya, berdasarkan penelitian, penggunaan internet membantu akses informasi belajar. Yang kelima, menggunakan kata yang menyatakan pendapat. Contoh, menurut saya, kami berpendapat berdasarkan pandangan kami. Contoh kalimat, menurut kami, aturan tersebut perlu diterapkan. Materi selanjutnya yaitu ada presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah adalah kegiatan menyampaikan hasil penelitian, gagasan, atau karya ilmiah kepada orang lain secara lisan dengan menggunakan bahasa yang jelas, logis, dan sistematis. Presentasi ilmiah biasanya dilakukan dalam seminar, diskusi, atau kegiatan pembelajaran untuk memberikan informasi dan penjelasan berdasarkan data serta fakta. Persiapan presentasi ilmiah. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan presentasi ilmiah yaitu menguasai materi, memahami isi materi atau hasil penelitian yang akan disampaikan. Menyusun bahan presentasi. Materi disusun secara runtut dan sistematis agar mudah dipahami. Menyiapkan media presentasi, misalnya slide, PowerPoint, gambar, grafik, atau tabel pendukung. Melatih cara penyampaian. Berlatih berbicara agar lebih percaya diri dan lancar saat presentasi. Menyiapkan data dan fakta. Menggunakan bukti yang akurat untuk memperkuat atau memperjelas. Yang selanjutnya, mengatur waktu presentasi. Menyesuaikan penyampaian materi dengan waktu yang tersedia. Sistematika presentasi ilmiah. Yang pertama itu ada pembukaan, berisi salam, perkenalan diri, serta penyampaian judul dan tujuan presentasi.
Pada bagian ini, penyaji juga bisa memberikan gambaran singkat tentang topik yang akan dibahas. Yang kedua yaitu pendahuluan, menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian atau kajian. Bagian ini penting untuk memberikan konteks kepada audiens. Yang ketiga, tinjauan pustaka atau landasan teori. Memaparkan teori, konsep, atau penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang dibahas sebagai dasar analisis. Yang keempat, metode penelitian. Menjelaskan cara atau langkah yang digunakan dalam penelitian, seperti jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis. Yang kelima, hasil dan pembahasan. Menyajikan data atau temuan penelitian, kemudian menjelaskan makna dari hasil tersebut. Ini merupakan bagian inti dari presentasi ilmiah. Yang keenam, kesimpulan dan saran. Berisi ringkasan penelitian serta saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan. Yang ketujuh, penutup. Mengucapkan terima kasih dan membuka sesi tanya jawab. Ciri kebahasaan presentasi ilmiah adalah penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah ilmiah agar informasi dapat disampaikan secara jelas, objektif, dan mudah dipahami. Berikut ciri-cirinya: menggunakan bahasa baku dan formal, menggunakan kalimat yang jelas, efektif, dan mudah dipahami, bersifat objektif berdasarkan fakta dan data, menggunakan istilah ilmiah sesuai bidang pembahasan, menghindari bahasa santai, emosional, atau berlebihan, menggunakan kata hubung yang runtut seperti karena, sehingga, oleh sebab itu, dan selanjutnya, mengutamakan logika dan ketepatan informasi, menggunakan data, fakta, atau hasil penelitian sebagai pendukung, menggunakan intonasi yang sopan dan jelas saat penyampaian. Secara umum, bahasa dalam presentasi ilmiah harus komunikatif, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.